Anak harus lebih hebat dari bapaknya. Itu benar dan itu tidak salah. Tapi kalau punya bapak seorang maling, terus suka selingkuh dan sering digerebek polisi, kira-kira anaknya harus lebih hebat dari sisi mananya? Malingnya, selingkuhnya, atau digerebek polisinya? Nah, cerita hari ini datang dari Provinsi Jeolla di tepian Korea Selatan. Daerah yang seringkali dicap sebagai sarang komunis dan banyak kejahatan datang dari sana. Tapi dari segala tumpukan cerita buruk dari daerah Jeolla itu, ada satu pemuda yang... Nah, tunggu dulu. Jadi begini ceritanya. Park Tae-soo, atau panggil saja Tama. Anak kedua dengan satu kakak perempuan. Ia dan kakaknya sejak kecil hidup miskin. Ayahnya ditinggal ibunya karena suka selingkuh, dan pamornya sebagai maling sudah terlanjur kondang di daerahnya. Kalau ada tetangga punya TV baru terus iri, nah ayah Tama tidak. Karena beliau lebih milih langsung mencuri dan langsung menggunakannya untuk berjudi di pasar. Ya, walaupun pada akhirnya harus serungkat dan berakhir pada menghajar bandarnya. Tumbuh di lingkungan yang seperti itu, Tama akhirnya menjadi berandalan di sekolahnya. Di kelas sering tidur, tidak ada guru yang berani melawannya. Bahkan sang penguasa sekolah pun bisa tunduk dengan mudah di hadapannya. 허구한 날 사고만 치는 아버지에게 뭘 배웠겠나? Namun semua kebrutalan Tama seketika terhenti saat ia melihat ayahnya tunduk pada seseorang yang sebenarnya sangat mudah ia kalahkan. Dan saat Tama sadar kalau orang itu adalah seorang jaksa, Tama mulai merubah cita-citanya. Iya, dia juga ingin menjadi jaksa. Karena jaksa pasti bisa melakukan apa saja. Tama pun sadar, kekuasaannya sebenarnya bukan datang dari menjadi penguasa sekolah. Tapi kekuasaan akan menjadi milik mereka si kutu buku yang setiap hari belajar. Tapi masalahnya, Tama baru baca buku sebentar sudah tidur. Tama terus mencari cara untuk tidak gampang mengantuk. Hingga akhirnya ia tahu ada istilah white noise, alias makin berisik tempatnya, maka Tama bisa makin fokus belajarnya. Mau tahu maksud Tama? Nah, kalian lihat dulu yang ini. 그랬다. Dengan cara tersebut, Tama sukses naik peringkat di kelasnya. Yang awalnya ada di peringkat 52, sekarang di peringkat 12. Kenaikan drastis peringkat Tama membuat gurunya curiga kalau dia pasti mencontek teman sekelasnya. Jadi gurunya pun langsung memukuli Tama. Bukannya dendam, Tama malah membuktikan diri kalau ia tidak pernah mencontek siapapun di kelasnya. Bukti nyata itu makin terasa manis saat hasil ujian nasional keluar dan nama Tama ada di peringkat 1. Dan karena hal itulah, nama Tama terdaftar jadi mahasiswa Universitas Seoul di jurusan hukum. Ya, namanya juga mahasiswa, jiwa perlawanannya akan selalu ada. Tama kini diringkus oleh kepolisian dan dipaksa untuk masuk ke barak untuk menjalani wajib militer. Semua itu terjadi karena Tama tak tahu kalau orang yang ia selamatkan dalam demo adalah koordinator demo yang membuat kerusuhan di Seoul. Semua perahara di hidup Tama tak lantas membuatnya lupa dengan kuliahnya. Bahkan Tama rela tinggal di kontrakan mahasiswa semester akhir demi menumbuhkan semangat belajarnya. Karena mimpi Tama masih akan tetap sama, ia akan menjadi jaksa hebat yang akan tampil di TV suatu saat nanti. Dan semua ambisi besar Tama pada akhirnya ada hasilnya. 잠깐만. 합격이었다. 2차 시험에 여기 뭐라게? Setelah lulus, Tama masih harus ikut pelatihan menjadi jaksa selama 2 tahun. Baru masuk pelatihan, tapi sudah banyak biro jodoh yang datang untuk menawari pasangan untuk mereka yang akan mau segera menikah. Dari biro jodoh itulah, Tama akhirnya mengenal Sania. Wanita dengan paras cantik dan manis inilah yang pada akhirnya sukses membuat Tama tergila-gila. Tapi bukan karena parasnya. Lalu karena apa? 나왔다. 어쩔래? 차 빼.
Iya, Tama dan Sania ternyata sudah bertemu 2 hari sebelumnya saat ada keributan di jalan. Tama tak mengenal apa itu basa-basi. Ia langsung bilang pada Sania kalau tipe wanita yang ia suka memang bukan tipikal wanita lemah lembut. Ia cinta mati dengan segala kesangaran Sania kemarin. Hanya butuh waktu 6 bulan bagi mereka berdua untuk menikah. Maaf, maksud saya terpaksa menikah. Bukan karena Sania hamil, tapi karena ayah Sania yang seorang pengusaha sedang terjerat kasus pajak. Dan Tama adalah jaksa yang bisa membantu menutupi semua salah ayah mertuanya. Ya walaupun mereka berdua juga tidak masalah, karena mereka juga sama-sama cinta. Kini tak ada lagi titel Tama si anak miskin dari Jeolla. Yang ada hanya titel jaksa yang tersemat di depan namanya. Hari-hari Tama kini diisi kasus, pasal, dan orang berpakaian rapi yang sudah diberi mandat untuk menegakkan hukum Korea Selatan. Dari sekian banyak kasus yang pernah Tama hadapi, ada sebuah kasus yang membuatnya bertanya-tanya. Dan kasusnya adalah guru olahraga yang dibebaskan setelah berbuat tidak sepantasnya pada muridnya. Kata rekan kerjanya, ayah pelaku ada relasi penting di kejaksaan. Dan rasanya tak mungkin untuk bisa menghukumnya. Padahal semua bukti sudah terpapang jelas. Tama tak gentar, dan dia memilih untuk mengundang pelakunya secara langsung. 이봐 송백호 씨. 네. Hilang segala senyum ceria Tama. Tama kali ini marah. Terlebih lagi saat ia melihat Pak Baeho sama sekali tak menyesali apa yang ia perbuat. Dengan nada congkaknya, ia justru menantang balik dan bilang kalau Tama cuma pegawai baru. Dan Baeho tahu kalau Tama melakukan semua ini karena ia belum mentraktirnya. Tentukan tanggalnya saja Tama. Kau nikmati saja enaknya. Soal uang, biar itu jadi urusanku. 내가 구독시킬 테니까 집어넣어요. 예? 어서요. 와. 어머니. Tama pun turun tangan sendiri dalam menguak kasus ini. Tama lalu sadar, orang tua korban punya sedikit gangguan mental. Dan itu dimanfaatkan oleh Baekho untuk menyogoknya sebanyak $5.000. Belum lagi soal korban dan teman-temannya yang juga ditekan oleh Baekho untuk tetap diam demi tidak membocorkan kasus ini lebih jauh. Di tengah jalannya investigasi, Tama tiba-tiba didatangi oleh Sunyo, salah satu staf jaksa di kantor pusat sekaligus dulu adalah kakak tingkat Tama di kampus. Sunyo membawa Tama menuju kantor pusat. Dan Sunyo menunjukkan ada belasan kasus yang jika sampai keluar, maka bisa menggemparkan negara. Tapi kasus ini sengaja didiamkan hingga menunggu waktu yang tepat untuk dibocorkan. Jaksa terbaik yang bisa Tama jadikan contoh adalah Han. Kasus yang ia pegang tidak sebanyak Tama, tapi semua kasusnya besar. Dan ia tahu persis bagaimana cara mengelabui publik dengan kasus lainnya. Dan membuat Han bisa naik jabatan hingga menjadi kepala di divisi perencanaan kantor pusat. Tama sebenarnya tak tahu kenapa ia dibawa ke kantor pusat. Sampai akhirnya Sunyo bilang, ia berencana merekomendasikan Tama untuk naik jabatan dengan satu syarat saja, yaitu melepaskan kasus Baekho. Baekho punya koneksi dengan Han. Dan jika ini sampai meledak di media, maka nama Han juga dipertaruhkan. Tama jelas menolak. Niat awalnya masih sama. Dia ingin membela korban Baekho sampai kapanpun. Sunyo lalu mohon-mohon pada Tama. Ia tidak peduli harga dirinya sebagai senior. Iya, karena pada dasarnya harga diri akan kalah dengan titel yang didapat setelahnya. Sunyo hanya tak ingin nasib Tama berakhir sama seperti 99% jaksa di luar sana yang hidup pas-pasan sepanjang hidupnya. Sudah Tama, kamu sekarang duduk dulu. Akan kuberi satu skandal dari artis ternama Korea Selatan, sembari kamu memikirkan apa yang kubicarakan tadi. 평생 그렇게 지켜만 볼래? Belum sampai keputusan keluar dari mulut Tama, ibu korban tiba-tiba sudah disodori uang tutup mulut 10 kali lipat dibanding sebelumnya. Lalu Baekho dinyatakan bebas tepat di depan mata Tama, tanpa Tama bisa mengelak apa-apa. Dan Tama hanya bisa diam. Dan seolah tak percaya hukum bisa berjalan sekacau dan sekotor ini di Korea Selatan. Tak lama setelahnya, Sunyo tiba-tiba datang dan berterima kasih pada Tama karena telah membantu melepaskan Baekho. Tak hanya sebatas kata terima kasih,
Sunyo ada satu kejutan lain yang tak pernah Tama bayangkan sebelumnya. Penthouse, satu lantai di gedung pusat yang tak pernah dijamah Tama sebelumnya. Lantai yang dipenuhi dengan pesta dan wanita. Sunyo pun memperkenalkan para petinggi jaksa yang sering mencari hiburan di sana. Namun semua basa-basi itu tiba-tiba berhenti saat lift dibuka dan ada jaksahan yang datang bak seorang raja. Tak ada kasus yang tak masuk headline koran Korea. Dan namanya selalu digadang-gadang akan menjadi ketua kantor pusat untuk periode berikutnya. Sunyo lalu memperkenalkan Tama pada Han dengan bilang kalau ia adalah orang yang membantu bebasnya Baekho kemarin. Han hanya diam. Tak lama kemudian, Baekho juga ikut datang dan mencoba akrab dengan Tama seolah tak terjadi apa-apa. Sementara Han masih terus-terusan diam dan tidak menggubris orang-orang yang ada di depannya. Tama makin muak berada di sana. Ada sesuatu dalam diri Tama yang seolah mengatakan kalau semua ini sudah melewati batas normalnya. 어디서 가고 잡고 있어? Han tanpa ragu menampar Tama. Dengan lantang Han menghina Tama yang hanya lahir dari keluarga miskin. Bahkan kampung halaman Tama di Jeolla juga dibawa-bawa. Tama dicap sebagai komunis sampah oleh Han. Tak peduli seberapa lama ia ada di Seoul, ternyata otak kampungnya masih saja sama. Untuk apa kuliah di universitas terbaik jika akhirnya hanya mengurus kasus cerai yang tidak ada uangnya? Tidak usah bicara pendirian, keadilan dan segala pikiran kampungan itu di Seoul. Tidak ada jaminan selamat bagi mereka yang tidak menjilat penguasa. Hanya orang-orang naif saja yang terus mengambil jalan lurus yang tak pernah ada ujung dan tujuannya. Tama hanya diam. Ia kesal bukan karena apa yang Han katakan salah, tapi justru karena yang Han katakan benar. Dan tak butuh waktu lama bagi Tama untuk merubah semua prinsipnya. 부장님 씨발 러브샷 한번 하겠습니다. Tama tak lagi sama seperti sebelumnya. Ia berubah dan mencoba akrab dengan Baekho serta orang-orang yang ada di sana. Melihat bagaimana Tama sekarang, Han dan Sunyo semakin yakin kalau ia adalah orang yang tepat untuk dipromosikan jabatannya. Dan mimpi Tama kini hanya satu. Ia tak ingin menjadi 99% jaksa yang ada di luar sana. Ia ingin jadi bagian dari 1% jaksa yang hidupnya tak pernah mengenal apa itu kata susah. Walau ia merasa dirinya sudah berubah, tapi jika ia mendengar mulut Baekho dengan segala kelakarnya, ia tetap saja rasa emosi itu ada. Tama mencoba menahan emosinya. Tapi semakin ia menahan, mulut Baekho semakin merendahkannya. Dan tak lama kemudian, 너 뭐야? 나 모르겠냐. 나 최도일이다. Choi Do-il, adik kelas Tama yang dulu lebih sering dipanggil Ahmad. Tak seperti Tama yang kini jadi jaksa, Ahmad kini menjadi bagian dari Wild Dogs pimpinan Sony. Wild Dogs adalah gangster yang paling ditakuti di Korea Selatan. Dan posisi Ahmad di Wild Dogs cukup tinggi, hingga ia diberi kuasa untuk menghandle area Seoul bersama anak buahnya. Dulu Sony dan Wild Dogs-nya belum jadi gangster nomor 1 di Korea. Tahta geng Sunflower dulu masih ada di atas mereka. Tapi karena tangan besi dari Han, Sunflower runtuh dan Wild Dogs berhasil menguasai Korea dengan berbagai bisnis kotornya. Persahabatan Ahmad dan Tama tak hanya manis di mulut saja. Ahmad bahkan rela bila diminta Tama untuk mendukung apapun yang ia minta. Ahmad minta mereka untuk membagi tugas. Tama diminta untuk terus berjalan dengan pekerjaannya bersamaan. Dan jika ada pekerjaan kotor, maka biarkan Ahmad yang melakukannya. Ahmad melakukan semua ini agar ia bisa sama seperti bosnya. Bos Sony yang selalu melindungi Han dari belakang. Jadi begitu pula Ahmad yang akan melindungi Tama apapun halangannya. Han di garis depan dan diiringi oleh Sunyo dan Tama. Tama tak perlu lagi menundukkan kepalanya.
Ia kini menjadi jaksa paling disegani di kantor pusat. Ditambah lagi perlindungan penuh dari Ahmad yang membuat Tama makin yakin takkan ada yang mampu menundukkannya. Sekarang, setiap kasus yang Tama tangani selalu menjadi bahan perbincangan di publik maupun jadi headline di surat kabar. Tak peduli mau setinggi apa jabatan orang di luar sana, jika mereka sudah berurusan dengan hukum, maka takkan ada yang bisa membantah Tama serta dua seniornya. Dan kuasa Han tak sampai di situ saja. Tahu kalau istri bawahannya tak senang bekerja sebagai penyiar berita pagi, dalam sekali telepon saja, Sania langsung ganti shift jadi penyiar berita untuk sore hari. Kekayaan Tama yang semakin melimpah justru menjadi masalah baru baginya. Kakak Tama tiba-tiba membuka bank pelecut ilegal. Tapi bisnisnya terus merugi dan justru membuat keuangan keluarga menurun. Iya, ekonomi keluarga adalah masalah yang tak bisa lepas dari siapa saja. Karena uang, kakak Tama kini mengancam Tama akan menelantarkan ayah mereka jika Tama tidak menutupi kerugian yang kakaknya derita. Jadi mau tak mau, Tama harus menurutinya. Tama bahkan harus mengeruk banyak tabungan uang haramnya hanya demi bisa menuruti apa kata kakaknya. Dan uang-uang itu tentu tak datang tanpa sebuah risiko. Sebagai jaksa yang hanya bisa digulingkan oleh pemerintahan, maka dari itulah setiap pemilu terjadi, mereka harus bisa menebak siapa yang menang, lalu bergabung dalam koloni mereka. Ketua Jaksa Pusat mulai harap-harap cemas dengan hasil survei yang selalu tipis hasilnya. Cara goib pun juga sudah dicoba. Tapi Pak Ketua masih bertanya ke Han, harus dilempar kemana suara kita di pemilu ini? Nama yang keluar dari mulutnya adalah Hyung Nim. Dan tanpa basa-basi, Han langsung mendekati Hyung Nim dengan membawa bukti kesalahan dari pihak lawannya. Cara itu nyatanya berhasil membuat Hyung Nim takluk. Ia bahkan berjanji akan memberi jabatan strategis selama 2 tahun untuk Han, Sunyo, dan juga Tama. Tapi untuk apa semua janji manis itu bila pemilu baru hari ini akan keluar hasilnya? Pesta perayaan pun digelar. Periode Presiden Hyung Nim jelas akan menjadi ladang pesta bagi Han dan antek-anteknya. Hanya dengan satu perintahan, seluruh berkas busuk dari rezim yang sebelumnya berhasil dibongkar dan membuat gaduh Korea. Seluruh upaya Han sebenarnya nyaris digagalkan mantan bosnya dulu, Pak Heru. Heru nyaris mengacak-acak kantor Han seorang diri. Tapi saat Heru minta bertemu dengan Han, justru dirinya lah yang harus hancur sendiri. Han tak peduli dengan segala ancaman mantan bosnya yang ingin menghukumnya balik. Karena kasus rezim sebelumnya sudah masuk ke pengadilan. Kini waktunya bagi Han untuk menyapu isu lama dengan isu baru. Dan isu yang paling bisa mengacaukan fokus masyarakat adalah isu skandal selebriti. Segala pergerakan licik Han dalam menjerat rezim sebelumnya berhasil mendapat pujian dari Sunyo maupun Tama. Han sudah hatam dengan segala teknik yang biasa politikus pakai. Teknik balas dendam adalah teknik paling sederhana. Politikus siap jika harus masuk penjara, tapi minimal harus bersama lawannya. Maka dari itu, Han sudah menyiapkan alternatif rencana untuk bisa selamat dari ancaman Heru dan bos-bosnya. Kejayaan Han, Sunyo, dan Tama tak hanya jadi berkah mereka bertiga. Ada juga Ahmad yang kecipratan daerah kekuasaan. Wilayah dari gangster rezim lama kini sudah sepenuhnya ada di tangan Ahmad dan semakin memperluas kawasan yang Wild Dogs pegang di kota Seoul. Sudah melangkah sejauh ini, kenapa tidak sekalian jadi raja di Korea? Kira-kira begitulah kata Ahmad pada Han, yang baru saja berlibur di kawasan militer, karena mereka sudah kaya raya dan bisa melakukan apa saja. Dengan kombinasi kekuasaan yang Tama punya dan gangster yang Ahmad miliki, keduanya seolah ingin menahbiskan diri sebagai raja. Tapi hidup jaksa tak selalu kaitannya dengan politik. Mereka terkadang juga dihadapkan dengan artis yang terjerat kasus. Dan Tama baru pertama kali ini berhadapan langsung. Jennie, aktris yang namanya sedang naik daun, yang kini harus tersandung kasus dengan manajernya. Kasus ini sengaja Sunyo berikan pada Tama karena dirasa hanya kasus mudah.
Memang kasusnya mudah, tapi tidak dengan godaannya. Dengan pakaian terbuka dan ditambah gerak-geriknya yang menggoda, Jenny berhasil bersandiwara dan berlagak kalau Tama ada niatan buruk kepadanya. Tanpa Tama ketahui, kabar itu berkembang sangat cepat. Pihak media sudah menyimpan infonya dan bersiap merilisnya. Tama jelas panik, karena jika sampai Sania tahu, maka ceritanya akan lebih panjang. Belum selesai urusan Jenny, kini Tama harus dapat laporan kalau Ahmad baru saja berulah. Ahmad minta bantuan pada Tama untuk bantunya memperluas wilayahnya. Tama bimbang. Bukan karena ia tidak bisa membantu, tapi lebih karena ia baru saja diberi pesan oleh Han. Han tahu seberapa dekat Tama dengan Ahmad. Tapi Tama harus melihat Ahmad sebagai anjing yang patuh pada tuannya. Jangan sampai mereka terlalu semena-mena sampai Tama kehilangan habis dimakan anjing-anjingnya. 개답게 키워. 적당히. 예. 시발 근데 어쩌냐. 적당히가 안 된다. Tak cukup sampai di situ. Bank pelecet milik kakaknya bermasalah dan dana-dananya raib tidak tersisa. Yang Tama tidak tahu, Sunyo adalah salah satu orang yang menanam modal di sana. Saat Sunyo ingin memukuli ayah Tama, Ahmad datang untuk melerai. Tapi apa daya, Sunyo justru makin naik pitam dan pamor buruk Ahmad makin terdengar di mana-mana dan membuatnya ragu untuk membantu Ahmad. Gebrakan masih belum usai dan kali ini Sania lah biangnya. Sania tiba-tiba membawa seluruh barang Tama di rumah. Kabar soal selingkuhnya Tama sudah didengar Sania. Sunyo pun tidak mau membela Tama, padahal dirinya lah yang melimpahkan kasus Jenny pada dirinya. Dan Sania tak peduli, karena baginya tak ada sedikit pun tempat bagi para pengkhianat di rumahnya. 나머지 자기 짐 다 실어놨으니까 빨리 옮겨. Waktu terus berlalu, roda terus berputar, dan pemilu presiden pun kembali digelar. Seperti biasa, Han dan yang lainnya mengusahakan banyak cara untuk kemenangan presiden pilihannya. Cara goib sampai cara kotor telah Han siapkan matang-matang. Dan salah satunya adalah menyiapkan aib dan kasus dari lawannya. Sayangnya, pemilu kali ini tidak semulus itu. Dalam masa tenang, Ahmad malah berulah dan benar-benar memperluas wilayahnya sekalipun itu tanpa persetujuan Tama. Ahmad mulai tak mengirim uang pada Sony dan membangun legasinya sendiri. Ditambah lagi, Tama kini tak lagi sefokus dulu. Kabar soal selingkuhnya benar-benar mengganggu pikirannya. Dan saat ia ingin mencoba memperbaiki semuanya, hal itu semakin kacau dan hancur berantakan. 오빠! 상이야. 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 잠깐만. 상이야. 씨발 대학도 안 나온 새끼가 Presiden Roh Moo-hyun akhirnya terpilih. Sayangnya bukan itu pilihan Han dan komplotannya. Jelas kabar ini bak kiamat kecil bagi dinasti Han di kejaksaan. Semua keruntuhan itu semakin didukung dengan kabar koran hari ini. Media berhasil mengendus kedekatan Han dengan geng Wild Dogs. Dan jelas itu menjadi satu berita yang mengubur mimpi Han untuk menjadi ketua di kantor pusat. Semua kabar yang ada jelas ada dalang di baliknya. Dan dalang itu adalah Anne, anggota badan hukum yang ingin menghancurkan Han sejak lama. Han benar-benar naik pitam. Semua kabar-kabar ini terjadi karena Ahmad yang makin memperluas wilayahnya. Padahal Han jelas-jelas sudah memperingatkan Tama sebelumnya. Kabar buruk seperti ini membuat Tama dan Sunyo tak punya banyak pilihan lain selain menyingkirkan Ahmad sesegera mungkin. Tama tahu Ahmad adalah sahabatnya, dan bukannya ia benar-benar ingin menjebloskannya ke penjara. Tapi ia harus mengambil langkah ini demi bisa menyelamatkan Ahmad dari Sony ataupun anak buahan yang lainnya. Han mencoba bangkit. Sebelum partai penguasanya menyerang, Han bergerak cepat dengan menjebak dan menjebloskan orang-orang yang telah memegang berkas kasus dari Presiden Roh Moo-hyun agar nama Han tidak buruk di mata presiden terpilih dan ia bisa tetap ada di lingkungan para penguasa. Karena tak ingin Tama kembali berulah, Tama pun dipindahkan jauh ke daerah selatan Korea. Dan baru setahun presiden menjabat, serangan dari berbagai sisi terus tertuju padanya. Gelombang amarah rakyat semua mengarah pada Roh Moo-hyun. Ahmad yang masuk dalam penjara juga dimanfaatkan dengan baik oleh Sony dan geng Wild Dogs-nya. Dan kini daerahnya diambil alih. Ahmad hanya minta tolong satu hal saja pada Tama. Ambilkan uang yang Ahmad simpan
dan tolong bagikan itu pada anak buahnya. Biarkan ia keluar terlebih dahulu. Dan setelahnya, ia akan menghabisi siapa saja orang yang telah melaporkannya. Tapi semua pesan itu tidak Tama lakukan. 나에게 비밀 금고를 알려줬지만 난 부하들에게 돈을 갖다 주지 않았다. Ana semakin liar. Ia kini mulai ikut memburu Tama. Tama yang kini tinggal di villa mewah dengan uang-uang milik Ahmad pun ikut diserang. Namun untungnya kabar soal Ana yang sejak lama mengincar Han sudah Tama dengar terlebih dahulu. Dan ia tahu kalau Ana hanya menggali informasi darinya. Jadi Tama memilih untuk bertindak di luar nalar agar Ana bisa segera pergi. 왜? 얘기 좀 하다 가지. 나 오늘 더워서 그런 거예요. 야. Kabar tadi coba Tama ceritakan pada Sunyo. Namun respon yang Tama dapat tak sesuai harapan. Sunyo justru menganggap Tama sebagai bocah bodoh yang munafik. Apakah matamu tak terbuka cukup lebar? Kau disikirkan ke tepian Korea hanya agar kau tidak berulah lagi. Jika sampai kasus ini membesar karena ulahmu, maka Han memastikan kau habis sesegera mungkin. Tama kini bak gelandangan yang kehilangan kekuasaannya. Ahmad sebenarnya sudah keluar dari penjara, tapi ia tak mungkin bisa menjemputnya setelah mengambil semua uangnya. Akhirnya, semua kebohongan Tama ikut terbongkar oleh Ahmad. Dan tak ada kata yang jauh lebih tepat bagi Ahmad selain mengambil sesuatu yang sudah jadi miliknya. Dengan mudahnya Ahmad segera menemukan Tama. Tapi Ahmad tak langsung menyerangnya. Ia menelpon Tama dan minta pertanggungjawabannya. Tama hanya tertawa. Ia langsung mengaku kalau uangnya sudah ia pakai semua. Bahkan Tama juga jujur kalau ialah orang yang melaporkan Ahmad agar masuk penjara. 끝났어 이 비응신 새끼야. 다 끝났다고 이 개새끼야. Secercah cahaya sempat muncul di benak Tama saat Han tiba-tiba datang ke vilanya bersama Sunyo. Han minta maaf atas semua kesalahannya dan ingin mengajak Tamaru pesta lalu mengulang semuanya lagi dari nol. Mereka kembali tertawa sama seperti dulu kala dan rasanya kekuasaan Tama tak lama lagi akan kembali sebelum sebuah kecelakaan menghancurkan semuanya. Tama, Sunyo, dan Han pun langsung dapat perawatan di rumah sakit terdekat. Awalnya Tama tak merasa aneh. Namun saat tahu kalau Sunyo dan Han dipindahkan tanpa sepengetahuannya, ia baru sadar kalau ada sesuatu yang janggal. Tama menunggu waktu hingga ia pulih. Dan setelahnya, ia baru tahu kalau Ahmad sudah menghilang 6 bulan. Tama mencoba mencari informasi soal Ahmad. Dan nampak ada amarah yang besar dari anak buah Ahmad saat ia kembali melihat Tama. Ia bilang kalau malam itu Han nyaris membawa Tama pada Sony untuk dihabisi. Ahmad tahu semua niat busuk Han. Jadi Ahmad rela menabrak mobil Han sejadi-jadinya hanya demi menyelamatkan Tama. Namun masih ada satu cerita yang makin membuat Tama marah dan menyesali semua perbuatannya. Cerita itu adalah soal Ahmad. Ahmad yang tahu niat buruk mantan bosnya pun langsung mendatanginya sendiri. Dengan pakaian rapi dan nyali tinggi, ia menantang seluruh anggota Wild Dogs hanya karena Sony sempat berniat menghabisi Tama, sahabatnya. Hari demi hari Tama terus diisi oleh kabar buruk demi kabar buruk. Dan kali ini, kabar itu datang dari ayahnya. Ayah Tama tiba-tiba dijebloskan ke penjara tanpa pernah tahu kasusnya. Tama semakin kecewa saat tahu kalau Han dan Sunyo adalah dua dalang di baliknya. Tapi Tama tak bisa marah, karena memang seperti inilah hal yang biasa mereka lakukan. Tama hanya bisa tercekat dan melanjutkan minumnya.
Hingga akhirnya, ia mulai menyesali setiap tindakannya. Andai saja dulu aku tak tunduk pada Han. Andai saja aku tetap hidup seperti 99% jaksa lainnya. Andai aku tetap memenjarakan Baekho dan membela korbannya, mungkin aku tidak akan sehancur ini. Kekayaan dan jabatan pada nyatanya hanya terasa sementara. Dan jika harga yang harus dibayar adalah kehilangan sahabat dan kesengsaraan keluarganya, aku rasa itu tidak setimpal. Hanya andai dan andai saja yang ada di kepala Tama. Ia hanya bisa menyesali apa yang sudah ia perbuat tanpa pernah bisa mengembalikan semua seperti semula. Karena pada akhirnya, hanya Han dan Sunyo yang tertawa dengan semua keberhasilan dan mimpinya menjadi ketua kantor pusat. Dan sementara Tama, ia hanya bisa duduk merenungi semua kehancurannya. Namun, Tama tentu tidak akan tinggal diam. Ia akan melawan dan membalas semua dendam atas apa yang telah Han dan Sunyo sudah lakukan. Hal pertama yang ia lakukan adalah menemui Anna. Tama mengajaknya untuk menjatuhkan Han. Anna sempat bilang itu tidak akan mungkin terjadi. Dan semua sudah terlambat, karena Han sudah terlalu berkuasa. Tama tahu itu, dan ia punya 2 orang yang bisa membantunya. Pertama, ayah mertuanya, pengusaha dengan banyak kenalan orang-orang pentingnya. Tama yakin koneksinya akan bisa Tama gunakan sebagai jalan untuk bangkit. Dan yang kedua, 밥 사줄게. 가자. iya, Sania adalah orang kedua yang bisa diandalkan. Tama tahu apa yang ia lakukan sebelumnya adalah sebuah kesalahan di mata istrinya. Karena itulah ia datang, bukan untuk minta rujuk. Ia hanya minta tolong sekali lagi saja. Dan jika setelahnya Sania tak lagi mau berhubungan dengan Tama, maka Tama akan mengikhlaskannya. Tama hanya minta Sania berpura-pura tak ada masalah dengannya saat di depan publik. Kini ia bertemu dengan politisi dari partai oposisi kenalan mertuanya. Iya, Tama juga akan ikut terjun ke dalam dunia politik. Tama tahu ia tidak akan bisa merubah dunia melalui politik. Tapi ia hanya ingin menangkap satu orang dengan jalur politik. Dan Tama tak main-main. Ia mulai konsultasi dengan orang-orang dari oposisi. Dan dengan titel mantan jaksa di bawah dinasti Han, jelas lebih mudah baginya untuk merebut suara rakyat. Tama menjual semua cerita lamanya dalam konferensi pers. Mulai dari ia berasal dari Jeolla yang terkenal dipenuhi orang kiri, punya ayah seorang brengsek, dan kasus-kasus kotor yang pernah Tama tangani juga sebelumnya. Kabar ini jelas membuat Han dan Sunyo panik setengah mati. Bahkan Han sampai kehilangan koneksinya dan harus menanggapi konferensi pers Tama sebagai sebuah kebohongan. Tapi, konferensi pers tadi hanyalah pembuka. Karena Tama masih punya satu senjata lainnya. Ada deklarasi penting yang akan ia lakukan di depan media. Tama akan dicalonkan sebagai gubernur. Dan naskah deklarasi sudah disiapkan oleh partai dan tugas Tama hanya akan membacanya. Namun Tama tak serta-merta mengikuti naskah yang ada. Tama awalnya sempat dicalonkan untuk menjadi gubernur Jeolla. Tapi ia tidak mau menerimanya. Dan ia lebih memilih untuk dicalonkan di Seoul saja. Tama ingin mengikuti langkah presiden sebelumnya dan meraih simpati publik dengan gebrakannya. Dan jelas itu membuat Han kalang kabut dan konferensinya seakan lenyap begitu saja. Iya, Tama memang belajar dari Han dalam urusan mengubur sebuah isu. 그들에게 돌려준다. Hebohnya kabar pencalonan Tama di Seoul jelas membuat Anna bisa leluasa dalam menyerang Wild Dog serta semua koloninya satu demi satu. Namun tentu itu hanyalah pembukaan dari satu hidangan utama yang telah Anna incar sejak lama. Dan targetnya adalah Han, orang yang sudah ingin Anna jatuhkan karena rasa sombong dan congkak hanya karena kekuasaannya. Dan itu tentu didukung satu visi besar Tama di deklarasinya tadi. 검찰개혁과 민주주의를 위해 이 선택을 했으며 Elektabilitas Tama terus meningkat, bahkan jauh mengungguli calon yang diusung oleh Han dan antek-anteknya. Tama tidak pernah mengaku menjadi orang baik. Ia hanya ingin menjadi orang yang jujur dengan segala kesalahannya di masa lampau.
dan janji tidak akan mengulanginya. Kejujuran Tama membuat dukungan publik makin kencang dan semakin kencang. Ia tak peduli bagaimana nanti akhirnya. Tapi yang jelas, ia hanya ingin membawa kembali kekuasaan yang sepenuhnya ada pada rakyat. Korea Selatan adalah negara demokrasi, dan sudah seharusnya kekuasaan tidak hanya di segelintir penguasa saja. 당신이 이 세상의 왕이니까. Dan pada akhirnya, Tama berhasil menjadi orang nomor 1 di Seoul. Dan ia mengangkat Anna sebagai jaksa wanita pertama di Korea. Tama juga tak lupa pada niat awalnya untuk menangkap Han, yang telah banyak menjebak dan menjadi dalang di balik kepergian Ahmad, sahabatnya. Sementara Sunyo, ia tidak perlu dijatuhkan. Karena pada akhirnya, ia harus jatuh karena kelakuannya sendiri. Citranya kini buruk di depan publik dan media. Bahkan tindakannya tadi dianggap kriminal dan harus dihukum penjara. Dan iya, pada akhirnya Tama berhasil menjadi lebih hebat dibanding ayahnya. Tama mungkin pernah salah. Tama mungkin pernah hilaf dengan segala gemerlap harta dan kekuasaan yang ada. Semua orang ingin menjadi raja. Semua orang ingin menjadi kaya. Bahkan hingga lupa rasa, adab, dan etika. Padahal justru dari situlah kenapa kita disebut manusia. Kita belajar dari sebuah kesalahan. Tumbuh lebih baik dan tak masuk ke dalam lubang yang sama. Letak kesempurnaan manusia bukan pada ia tidak akan pernah salah. Tapi manusia akan selalu belajar, berbenah, dan berubah. Saya Gogun dan Sinapin Pusremi Keluri mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Ya sekarang, tarik napas. Buang. Tengah kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.